itu waktu nyukurin Pak Adit, Pak Aditya dikasih berapa tuh sama Aduh, Pak Aditya? Kan ini. ibaratnya ini wali kota ya, wali kota. Waktu itu kan memang menjabat kan si Din. Memang menjabat. Apalagi kan gini ulun nih lagi magang nih kan di magang, KUA Sungai Tabok. Kalau pengen hendak nikah karena bisa ulun nikahkan. Boleh. Ya. Terus langsung Arsyad yang nikahin. Kayaknya bisa. Oke. Nah, dan si Arsyad ini kan bagian dari Nahdlatul Ulama gitu, bagian dari yang agamis lah ya. Nah, gimana tuh di Kabupaten Banjar Nananggaluhnya? Apakah benar bernuansa Islami? Mungkin boleh diceritain sedikit pengalaman kamu aja deh, pengalaman kamu di Kabupaten Banjar Nananggaluh, Kabupaten Banjar. Apa tuh? Gini, ada mungkin ada nggak sih mungkin pujaan hatinya sekarang? Pasti punya ya kan? Itu pasti Ya, ada sebagai pemuda. Teman-teman tadi kalau mau DM, kalau mau nikah, kalau mau ini tadi ya kan, apa cukur rambut. Tapi kalau mau deketin Arsyad semata-mata jangan deh ya, karena Arsyad sudah punya. Cuma masih membuka. Masih membuka? Gimana tuh? Halo semuanya, balik lagi di podcast Jam Kosong. Di sini aku ditemenin teman Jam Kosong, yaitu seorang yang aktivis. Aktivis nggak tuh? Yaitu Muhammad Arsyad Al-Asy'ari. Nah, jadi aku sebenarnya ini aku cerita dikit. Aku sama Arsyad ini, aku panggilnya Arsyad aja karena mungkin sebenarnya Tuan Arsyad ya. Tapi ya sebagai teman di sini, jadi kita panggil nama aja. Nah, aku tuh sama Arsyad ini kali kedua, guys. Baru kali kedua kita ketemu langsung sebenarnya. Tapi pertemanan kita tuh udah kayaknya lebih daripada 1 tahun deh, ya kan? Lumayan. Nah, setelah kita berteman waktu itu, kenalan dan langsung save-savean nomor WA gitu kan. Aku lihat si Arsyad ini beberapa kali di SW-nya gitu kan. Banyak banget ini aktif di NU ya. IPNU. Nah, ya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Gitu. Nah, Arsyad, waktu itu aku juga lihat awalnya bendahara ya. Jadi bendahara, terus sekarang jadi alhamdulillah jadi ketua. Itu gimana tuh ceritanya? Waktu itu sama juga aku lihat itu tuh kayak periodenya 2 tahun atau 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu gimana tuh dari Arsyad sebagai santri ya kan, sampai jadi ketua organisasi ini. Jadi backstory ya, kita bercerita sebelum sampai pada tahap menjadi ketua. Waktu itu lulus SD kan, untuk asli orang Kalteng nih, Kalimantan Tengah. Oh gitu. Jadi lulus SD langsung merantau ke Kandangan, waktu itu mondok di Minhajul Abidin, pondok pesantren yang mana kepala atau pengasuhnya itu Abah Guru Kapuh, Guru Ridwan. Nah, di sana itu sempat mungkin menjadi pemuda tersesat. Itu sendirian tuh? Sendirian ininya? Sendirian langsung ngerantau di sana. Waktu Pondok, lulus SD langsung ke sana. Berarti itu umuran berapa tuh? Sekitar 14 tahun. 14 tahun udah langsung mondok sendirian. Singkat waktu ya di sana ngikut organisasi yang sebenarnya nggak tahu organisasi apa. Yang namanya HTI waktu itu. Apa tuh Hizbut Tahrir Indonesia, yang sempat dibubarkan pemerintah. Nah, karena nggak sesuai lah peraturan organisasinya dengan negara kita. Terus 3 tahun mondok di sana, pindah ke Darussalam. Darussalam itu waktu 2017-2018 mondok di Darussalam, baru kenal yang namanya NU. Nah, sebelumnya nggak kenal di Kandangan apa itu NU, apa itu Muhammadiyah, nggak tahu. Jadi taunya itu pas di Martapura. Gitu. Jadi mendalaminya itu ya di Martapura, di Darussalam ya. Di Darussalam gitu.
kata kamu tadi kan sempat jadi pemuda tersesat. Pemuda tersesat. Itu tuh gimana ceritanya tuh pemuda tersesat? Sesat masalah apa nih gitu? Sempat mabuk-mabukan kah gitu kan? Atau maksudnya tersesat dalam hal apa nih? Nah, tersesat mengambil dari langkah ketika kita ingin berorganisasi. Nah, bukan memburukan waktu sekolah di sana ya, tapi dari pondok itu mungkin kekurangannya menurut saya sendiri, menurut Ulun, kurangnya sosialisasi, yang mana ini membuat kita tidak tahu arah dalam mengambil organisasi. Karena Ulun merasa ketika membawa organisasi banyak yang bisa Ulun dapatkan, bahkan kelebihan relasi, entah itu bagaimana cara kita meningkatkan kapasitas, sangat banyak Ulun dapatkan di IPNU khususnya. Jadi sebenarnya seharusnya pondok pesantren seluruh lah ibaratnya, itu tidak di Kalsel saja tapi di seluruh Kalimantan ataupun di luaran sana, agar bisa menghimbau atau memberikan organisasi lah, opsi-opsi organisasi yang memang bagus untuk kita santri dan pelajar pada umumnya. Gitu. Nah. Jadi maksud dari apa tadi, tersesat itu adalah ketika kamu mau nih masuk organisasi tapi bingung gitu kan, nggak ada pengetahuan tentang organisasi tersebut gitu ya. Nah juga IPNU ini aku lihat tuh kayak banyak cabang, bukan cabang sih ya, kayak PC itu cabang gitu ya kan. Terus PW, PK. Nah itu tuh apa perbedaannya, entah dari yang prokernya, program kerjanya kah, atau mungkin wilayah-wilayahnya kah, atau gimana tuh? Soalnya banyak ininya aku lihat ternyata pas di searching gitu. Ya, di IPNU sendiri banyak banget. Karena kami terstruktur dari ranting itu desa, terus untuk kecamatan kami mempunyai pimpinan anak cabang, itu di kecamatan, dan di cabangnya sendiri pimpinan cabang, terus kalau di wilayah pimpinan wilayah sampai dengan pimpinan pusat. Jadi IPNU ini sebenarnya besar, bahkan kami untuk di Jawa sendiri dengan kekuatan IPNU aja nih, orang bisa jadi anggota dewan gitu. Ini sangat luar biasa. Maka itu dari di Kalsel ini masih kurang maksimal. Tapi kalau Kabupaten Banjar sendiri termasuk barometer lah, sebagai kiblatnya IPNU di Kalimantan Selatan. Itu sangat maju. Oh gitu. Jadi IPNU ini jadi ibaratnya wadah buat penguat gitu ya. Gini, kamu kan dari pondok gitu kan, terus langsung ke Darussalam, terus juga ikut, berarti dari Darussalam tuh ikut organisasi Nahdlatul Ulama ini. Terus kan ke IAIT ya. Ke IAIT ini mengambil jurusan Ahwalus Syahsiyah, Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam. Nah, kenapa kayak apa ya, kalau aku gitu kan tim yang bosenan gitu kan. Jadinya ya udah nanti coba yang lain deh gitu, coba yang lain deh. Nah, sedangkan kamu dari awal sampai sekarang bahkan jadi ketua PC IPNU ini, jadinya sesuatu yang wow gitu. Ada nggak sih kayak bimbang atau mungkin merasa kayaknya aku perlu ini lagi deh gitu kan, perlu cari-cari hal lain lagi deh, atau mungkin emang secinta itu deh sama agama Islam ya, ini soalnya membahas agama nih gitu. Ada nggak perasaan-perasaan di mana kamu gundah gulana? Pasti ada. Karena dari awal proses lah, yang namanya proses itu pasti ada. Kita merasakan dinamika. Pernah dulu di IPNU pada tahun 2020 sampai 2022 itu vakum. Karena ada konflik internal. Konfliknya boleh nggak? Iya. Konfliknya aja. Masalah kepengurusan lah. Karena yang awalnya kan kita nih sudah klub nih. Kolikem jadi ketua, aku jadi apa kayak itu kan. Itu sudah ada pembicaraan seperti itu. Sampai disepakati jadi wakil ketua waktu itu. Tapi ketika dianya yang menang, kita timbul
timbul jadi kita ke bawah loh, ini kenapa ini gitu. Nah gitu. jadi kayak merasa ini merasa ditebang lah kan karir kita. Jadi ya ngarannya kita sudah ada target nih, lalu kayak itu akan merasa ada semangat lagi gitu. Gitu. Sempat nggak semangat lagi dan ya sudahlah kayak itu. Tapi pada akhirnya kan kena kasus juga kan ya. Dan bersyukur juga kan di situ kadang dimasukkan di dalam kepengurusan itu karena ada permasalahan itu tadi. Terus memutuskan untuk balik lagi ke sana itu alasannya? Pas ada periode baru nih, periode pemilihan. Ya. Lalu Abdul Muiz ya, ketuanya waktu itu Abdul Muiz pada periode 2022 sama 2024 itu beliau terpilih dan akhirnya ditarik kembali menjadi bendahara di situ. Gitu. Jadi kamu yang ditarik nih, bukan kamu yang. Bukan. Oh gitu. Wow, luar biasa ya. Nih jadi bendahara. Jadi bendahara. Oke. Nah, aku mau balik lagi ke yang PW, PC, PK itu tadi, ya kan? Nah, arti-artinya itu tuh apa sih, kayak lebih spesifiknya? Soalnya kan aku aja gitu. Itu soalnya kalaunya aku bisa nggak sih kalau mau ikut misalnya? Itu atau mungkin mahasiswa aja atau gimana? Atau ada umurnya juga tuh gimana tuh? Nah, kalau di NU sendiri untuk kami mempunyai Banom. Banom apa itu tuh Banom? Macam-macam ya ininya ya. Macam-macam. Iya. Banyak singkatannya ya. Iya, singkatannya. Kalaunya Banom itu Badan Otonom. Yang mana Badan Otonom ini dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Kalaunya di sebelah yang namanya Muhammadiyah itu kan Ortom namanya. Ibaratnya apa itu? Badan otonom juga, cuma Ortom namanya. Kalaunya untuk Ibnu ini khusus untuk para cowok-cowok nih, para pelajar yang gitu. cowok-cowok. Kalaunya yang cewek ada juga. IPPNU namanya, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Berbeda ya. Berbeda. Kalau untuk tingkatan tadi, untuk singkatan-singkatan, kalaunya di ranting atau desa itu PR, pimpinan ranting. Kalaunya di kecamatan, pimpinan anak cabang. Kalaunya di cabang, pimpinan cabang itu PC. Untuk wilayah itu pimpinan wilayah. Kalau untuk pusat itu pimpinan pusat. Jadi kalaunya mungkin seseorang nih mau masuk di situ, itu tuh harus bertahap gitu atau bertahap. Kami mempunyai pengkaderan di situ. Seperti kayak SD, SMP, SMA-nya ada. Jadi untuk tahap pengkaderan awal itu Makesta, masa kesetiaan anggota. Jadi kalaunya ini apa dihitung tahun itu berapa tahun tuh supaya jadi yang paling atas apa? Lakut. Latihan kader utama. Gitu. Nah itu berapa tahun tuh dari yang awal sampai akhir? Biasanya masa tenggat waktunya antara pengkaderan tahap 1 dan tahap 2 itu sekitar 6 bulan. Jadi diperkirakan 2 tahun itu sudah sampai tahap ketiga. Tergantung, terkadang kan pengkaderan tahap 3 ini pimpinan wilayah yang mengadakan, bisa jadi terlambat karena memang tidak diadakan biasanya. Gitu. Nah itu kelasnya kan sudah lebih harus dihadiri pimpinan pusat, biasanya dari Jakarta. Gitu. Jadi ini berarti bakalan terhubung ke seluruh Indonesia ya? Banget. Jadi gitu. mau kemana aja pasti ada Ibnu. Enak jadinya. Oke. Nah tadi aku juga sempat tanya kan. Arsyad ini jurusannya hukum keluarga ya, hukum keluarga Islam gitu. Nah di jurusan tersebut gitu kan ya. Nah itu tuh Arsyad emang mengambil jurusan tersebut karena suka aja gitu kan, karena itu mungkin kalaunya hukum keluarga Islam itu tuh mengurus perceraian aja atau gimana sih? Soalnya aku bingung ya kan, kalaunya hukum-hukum yang lain ya banyak kan, maksudnya yang diurus gitu. Kalaunya Islam aja, ini keluarga Islam, perceraian aja atau gimana sih gitu? Kalaunya di hukum keluarga Islam banyak lingkupnya. Apalagi kan, tuh? Apalagi kan lagi nih ulun nih lagi magang nih kan di magang, KUA Sungai Tabok. Kalau Ipin hendak nikah karena bisa ulun nikahkan. Boleh. Terus langsung Arsyad yang nikahin. Bisa. Oke.
Jadi lingkupnya besar. Jadi tidak hanya perceraian saja, tetapi pernikahan, terus masalah kita bagaimana menangani masalah wakaf, infak, jiswab lah intinya, zakat, infak dan wakaf. Terus kayaknya di hukum keluarga Islam ini lebih fokusnya ke perdata biasanya. Kalaunya hukum yang umum biasanya kan banyak loh, kayak hukum tata negara itu kayak menanganinya lebih ke umum. Tapi kalaunya hukum keluarga Islam ini lebih ke perdata tadi jatuhnya, kayak ganti rugi misalkan, kayak hibah tanah segala macam. Di situ kan ada di situ membahas di situ juga tentang perdata. Oh, jadi luas ya, banyak. Guys. Maaf ya aku tidak tahu. Nah, terus tadi magang di KUA, ya kan? Udah pernah nikahin orang? Belum lagi. Nikahin orang, nikahin orang, menikahkan orang gimana nih ininya ucapannya ya kan? Kalau nikahin orang, nikahin anak orang tuh beda lagi kan? Ya, jadi suami dong gitu, bukan? Belum pernah. Belum. Okay. Baru magang. Baru magang. Berapa bulan biasanya? Sekitar 2 bulanan. Pengalaman magangnya di spill dong, ini beberapa hari. Oh, beberapa hari. Jadi kayak pertama-tama ini kayak lebih melayani aja lagi untuk pendaftaran, terus daftarin nikah di online di aplikasi Simkah, seputar dan itu. Yang mau nikah langsung dengan Arsyad. Langsung aja DM di Instagram. Nah, Arsyad, aku lihat juga selain aktif dalam organisasi NU, ternyata Nanang Arsyad nih jadinya aku tiba-tiba nih. Arsyad ini mendaftar juga sebagai Nanang Galuh Kabupaten Banjar waktu 2023. Nah, itu tuh gimana tuh awal cerita kenapa memilih untuk ada lagi nih, kan awalnya NU aja kan ininya, terus mencoba untuk kebudayaan itu gimana tuh? Awalnya iseng aja sebenarnya, ikut-ikutan teman kan. Iseng-iseng berhadiah gitu ya. Tahun 2021 terus sudah daftar. Oh gitu. Itu bareng Nanang Khalid kan. Nanang Khalid itu kan winnernya tahun 2022. Terus kami sampai semifinalis aja. Sampai semifinalis 2022 itu nyoba lagi kan. Di Kap Banjar juga. Kap Banjar juga dan belum rezeki. Terus coba lagi nih tahun 2023 dan akhirnya masuk. Gitu. Nah, 2023. Mungkin ini rada sensitif ya. Aku nanyanya bahwa Kap Banjar itu kan bernuansa Islami. Nah, dan si Arsyad ini kan bagian dari Nahdlatul Ulama gitu, bagian dari yang agamis lah ya. Nah, gimana tuh di Kabupaten Banjar Nanang Galuhnya? Apakah benar bernuansa Islami? Mungkin boleh diceritain sedikit pengalaman kamu aja deh, pengalaman kamu di Kabupaten Banjar, Nanang Galuh Kabupaten Banjar. Ya, terkait dengan Nanang Galuh Kabupaten Banjar yang bernuansa Islami nih. Manis ya. Manis banget, maju mandiri dan agamis. Iya. Oke. Nanang Galuhnya beda lah dengan Nanang Galuh dari kabupaten-kabupaten lain, kabupaten kota. Salah satu pembedanya kan kita mungkin di Nanang Galuh yang lain kalau misalkan kayak jalan itu gandengan. Nah, di situ salah satu contoh bahwasanya nuansa Islami itu dijaga di Nanang Galuh di Kabupaten Banjar. Jadi kayak nggak boleh itu. Oh gitu. Saling gandeng. Jadi gitu. Memang benar ya bahwa Kabupaten Banjar ini menjunjung tinggi agamisnya itu agamisnya, ya. Nuansa Manis Islami. tadi iya. Oke, nih aku kan tadi kata aku stalking Instagramnya Arsyad gitu. Terus aku lihat salah satu postingannya dan bionya itu Barberman gitu. Barberman salah. Nah terus aku lihat salah satu postingannya pernah nyukur wali kota Banjarbaru. Gimana tuh ceritanya? Pasti kayak wow gitu kan, sampai diposting loh. Itu gimana ceritanya? Apakah beliau yang datang langsung atau mungkin kamu yang ngajak beliau untuk cukuran rambut atau gimana tuh? Oh iya, dulu itu awalnya sebenarnya nggak ada basic tentang barbershop.
Cuma waktu itu kan ulun patuhnya nih ibaratnya dengan Bang Wahyudi Ripani. Beliau itu mantan ketua HIPMI Kabupaten Banjar. Nah, setelah itu beliau buka usaha nih di Banjarbaru di Jalan Srikaya nih dekat kolam idaman. Iya. Kami nih diajak terus dikursusin nih sama beliau barbershop di Banjarmasin sampai buka barbershop di mana nih usahanya di situ ada barbershop, ada pep bar sama ada kafe-nya juga. Nah, salah satu itu usahanya patungan. Salah satu bosnya kan di situ dekat nih sama Pak Wali Kota sama Pak Wakil juga. Jadi setiap beliau mungkin ada kegiatan biasanya cukurnya langsung ke situ. Oh, iya. Beliau sampai yang ini? datang. Sampai ini. Kalau sekarang udah enggak, udah tutup. Oh, udah tutup. Oke. Apa nih? Tapi sempat kursus tadi ya jadi ini. Oh gitu. Ada mau mungkin berniat untuk membuka usaha atau udah buka usaha cukuran? Masih proses. Masih proses. Okay, soalnya nanti mau buka nanti di gedung NU mungkin ada barbershop. Boleh. Itu kita ini sensitif terus ya hari ini. Kalau boleh tahu itu waktu nyukurin Pak Adit, Pak Aditya dikasih berapa tuh sama Pak Aditya? Kan ibaratnya ini wali kota ya, wali kota. Waktu itu kan memang menjabat kan si Din? Memang menjabat. Oke. Waktu itu ya standar lah kan, mungkin lebih besar dari orang-orang lain ya kan. Oh gitu. Ada tipnya ya, ada tipsnya pasti. Ya, gitu. Kadang biasanya kalau ulun motong lo lebih besar tips daripada harga motongnya. Oke. Bagus Pak. Rada-rada sensitif ya hari ini ya, tapi nggak apa-apa. Nah, aku juga lihat bahwa di postingan kamu, di salah satu postingan kamu tuh bisa kaligrafi. Betul banget. Nah, pernah nggak sih kayak atau udah juga nih? Kayak misalnya biasanya kaligrafi gitu kan, seni-seni biasanya ada uangnya juga. Pernah nggak kayak misalnya bikin apa gitu dari kaligrafi terus dijual-jual atau gimana? Kalaunya dijual nggak ada sih. Cuma lebih kayak hobi asik aja kan, nulis Arab kaligrafi gitu. Kayak enak dilihat. Terus kalaunya teman bisa minta bikinin kan. Oh gitu. Jadi free ya buat teman. Prihatin harusnya, kan. salah dong ya. Harusnya ini dong kayak ada tip juga harusnya. Cuma kan masih insecure, masih kurang bagus kan. Insecure masih ya. Kenapa nggak kepikiran buat dijual-jual gitu? Soalnya sekarang tuh gampang banget loh nyari uang kalau kita bisa, apalagi itu kan bakat, nggak semua orang bisa gitu loh. Kayak aku aja tulisannya nggak bagus ya guys. Nah, gimana tuh nggak ada kepikiran buat jual-jual? Kalau kepikiran tuh pasti ada, cuma kadang masih kurang pede sama tulisan sendiri. Jadi kayak lebih, mending hadiahin aja kan gitu buat teman, buat kawan-kawan, iseng-iseng aja bikin. Jadi nggak ada tips. Nggak ada tip ya teman-temannya Arsyad. Kalau Arsyad ini ngasih gitu kan, kasih tip lah ya kan, atau mungkin dipajangin nih Arsyad gitu kan yang bikinin gitu. Kalau kalian mau langsung aja. Ya DM Arsyad. Pokoknya tadi kalau mau cukur, kalau mau nikah, kalau mau ini bikin semuanya minta ya DM aja Arsyad ya kan. Nih Arsyad. Semuanya ada di Arsyad ya. Arsyad ini berbakat loh. Iya, makanya dinamain Nanang berbakat ya. Emang semuanya Arsyad bisa gitu. Juga pernah jadi the best group videographic NU millennials. Itu NU itu kita kembali ke NU lagi ya. Apa sih kayak ada video ada ininya juga ya? Ada kegiatannya itu apa aja sih? Kemarin itu ada dari pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, itu tahunnya 2019 kayak lupa, mengadakan kayak pelatihan waktu itu video sinematik. Jadi waktu itu ngikutin nih, dan alhamdulillah kan dapat penghargaan waktu itu karena ya sekelas junior lah waktu itu, makanya menggunain lupa ini
Master waktu itu. Jadi kayak gabungin video terus sama bikin teksnya juga. Nggak tahu juga kan, jadi ada dapat penghargaan kemarin itu, mungkin rezekinya. Gitu. Jadi itu tadi iseng-iseng berhadiah ya. Jadi di NU itu banyak sebenarnya kan, kita bukan hanya tentang keagamaan, tetapi juga bagaimana kita melek terhadap digital. Terus diajarin juga ya diajarin bidang digital. Jadi macam-macam, karena ini sudah 5.0 ya, sudah 5.0 ya udah. Jadi harus kita menjalankan organisasi itu tidak relevan lagi dengan cara-cara yang terdahulu, tapi bagaimana kita menarik kader itu dengan cara-cara yang terbaru, mungkin sesuai dengan yang kami ajari di kaidah usul fikih, al-muhafazatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Apa tuh? Merawat tradisi lama yang baik, terus mengadopsi tradisi baru yang jauh yang lebih baik lagi. Jadi gitu. Aduh, masya Allah ya. Ini kalau kamu haus silahkan. Oh iya nih, dulu. Ada teh pucuk. Yes. Sponsornya ini. Mari kita minum. Segar. Nice. Juga enggak di NU aja ini berarti ya, PMII juga. PMII juga aktif. PMII, terus apa nih, HIPMI itu apa tuh? Ngapain tuh pengusaha muda kan tuh kan? Ngapain tuh? Waktu di situ. Poya-poya biasanya. Waduh. Poya-poya. Aduh, anak-anak HIPMI berarti. Ya. Kalau ulun sendiri ikut HIPMI itu sebenarnya karena belajar aja awalnya. Kemarin waktu itu tahun 2019 itu mau belajar desain grafis. Jadi diarahkan oleh senior nih, belajar desain sama si ini nih, si Bang Mahruji nih. Terus nggak sengaja tiba-tiba dimasukin sama beliau masuk ke organisasi HIPMI. Gitu. Jadi masuk HIPMI-nya karena ingin belajar tadi. Belajar desain grafis. Berarti desain grafis. Di situ terfokusnya desain grafis atau gimana tuh? Kalaunya masuknya desain grafis fokusnya. Fokusnya gitu ya. Nih, terus juga ketua penggiat anti narkoba Kalimantan Selatan. Terus itu wakil ketua ya, wakil ketua. Itu gimana tuh? Kayaknya semuanya ya diambilnya Arsyad ini wakil ketua, bendahara, ketua gitu kan. Terus Nanang berbakat juga. Tuh gimana? Ceritakan sedetail-detailnya. Bisa nggak tuh? Anti narkoba itu gimana? Maksudnya mungkin kamu sosialisasi kah atau apa gitu? Acara-acaranya? Sebenarnya itu organisasinya baru-baru aja, karena diajakin juga kan sama ini Bang, lupa namanya siapa kemarin itu. Beliau itu ngajakinnya langsung kan jadi wakil ketua aja gini, sudah aja sini. Cuma untuk berurusan dengan organisasi itu mau dibentuk juga ke Kesbangpol, jadi belum terdaftar. Untuk sosialisasi sendiri kami belum bergerak. Jadi hanya sebatas masih SK, masih ada SK. Gitu. Belum ada gerakan pasti tentang itu, karena pemuda kan sekarang dikit-dikit galau minum obat. Jadi seharusnya kita ini para pemuda ya kan? Kamu bukan hanya kita pemuda, bukan hanya sebagai agen perubahan, tetapi sekarang kita harus menjadi agen penyadaran ya kan, untuk pemuda-pemuda pelajar. Betul. Sekalimantan. Apalagi Selatan. Sekarang banyak banget kan ini kecubung itu ya kan. Nah itu kayak berbagai cara dan bentuk gitu kan buat pemuda-pemuda zaman sekarang buat mabuk-mabukan dan segala macam. Nah Arsyad, ini rada sensitif lagi ya. Aku sebenarnya nggak suka sih nanya rada-rada sensitif ini, tapi nggak apa-apa deh. Arsyad kan aku lihat agamis banget nih. Ada nggak sih mungkin someone yang
Apa tuh? Gini, ada mungkin ada nggak sih mungkin pujaan hatinya sekarang? Karena aku lihat kan Arsyad ketua NU nih gitu kan, atau mungkin tetap di jalannya Islam tapi kita bisa kok gitu, atau mungkin itulah intinya. Ada nggak sih Arsyad yang mungkin Arsyad udah punya gitu atau gimana gitu? Iya. Pasti punya, ya kan? Itu pasti ya, sebagai pemuda. Teman-teman tadi kalau mau DM, kalau mau nikah, kalau mau ini tadi ya kan, cukur rambut. Tapi kalau mau deketin Arsyad semata-mata jangan deh ya, karena Arsyad sudah punya. Cuma masih membuka. Masih membuka? Gimana tuh? Ini ininya Arsyad, hati-hati ya, ini dikurung ya. Hati-hati. Gitu. Jadi di Instagram kan mungkin kayak agamis banget ya kan? Iya. Karena Ulun sendiri tidak banyak menampilkan mungkin dengan pasangan. Karena apa? Karena Ulun sangat menjaga pandangan dari anggota-anggota. Kadang sebenarnya anak muda sekarang ya sah-sah saja kan pacaran segala macam, cuma Ulun lebih melihatkan profesionalitas supaya di organisasi itu berjalan dengan lancar. Karena banyak orang yang berorganisasi, satu organisasi sama pasangan misalkan pacaran terus ada masalah. Satu organisasi sama pasangan? Enggak sih. Oh enggak, oke. Ya mau contoh tapi, aja. Iya sih, tadi kan putra-putra putri-putri ya. Kadang ada masalah berimbas ke organisasi karena tidak adanya profesionalnya tadi. Jadi profesionalitas itu ya. Sebenarnya bukannya kita menormalisasi pacaran, karena di dalam agama sendiri bahwa pacaran tidak Arsyad tidak menormalisasikan itu. Terus tetap haram ya kan? Ya betul. Jadi begitulah untuk hubungan ya, tidak terlalu di publish. Oke. Nah Arsyad, mungkin ini aku mau tanya-tanya seputaran kamu tadi kan orang Kalteng ya, berarti itu Palangkaraya. Aku juga punya temen orang Palangkaraya. Katanya di Palangka itu guys, aku lebih takut ayam daripada anjing. Nah itu tuh maksudnya kayak dia saking seringnya ngelihat hewan itu gitu loh. Jadi kayak pas kesini banyak ayam daripada itu. Jadinya kayak aku, nah di sana kalau Arsyad itu daerahnya emang daerah yang sudah Islam gitu kan, karena Arsyad langsung ke mana tadi, ke rantau, ke Kandangan itu langsung mondok kan. Nah waktu di kampung Arsyad itu tuh emang udah wilayah Islam atau mungkin masih yang seperti teman aku itu? Kalau yang di kampung ya, untuk kampung itu Ulun itu di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Nah di sana itu mungkin sudah banyak orang-orang pendatang dari Banjar, jadi banyak Islaminya. Oh udah banyak Islami. Kalau yang di Palangka tadi itu emang banyak ya 50-50 lah antara Islam dengan Kristen. Jadi wajar di situ mungkin banyak anjingnya juga, banyak juga B2, daging gitu. B2. Tapi berarti di wilayahnya Arsyad itu udah Islami. Udah nggak apa-apa gitu loh makan sembarangan, nggak B2 itu tadi. Iya enggak. Enggak. Aman di sana. Aman. Oke itu. Berarti ini ya di wilayah Islami gitu. Terus kalaunya ini di situ itu kan pastinya berarti ya deket-deket aja kan gitu kan, deket-deket aja sama ya wilayah-wilayah yang ada B2-nya tadi, banyak anjingnya itu tadi ya kan. Aku jadinya rada-rada rada-rada sulit ininya. Nah itu Arsyad sering gak sih kayak di situ ada kayak jualan binatang-binatang yang mungkin kurang diterima gitu loh oleh agama Islam gitu? Pernah nggak ketemu gitu? Banyak banget khususnya di Kota Palangka ya. Tuh jual apa tuh? Jual daging itu tadi. Daging babi gitu. Anjing juga kan. Jadi di situ agak was-was juga kan kalaunya itu di kotanya berarti. Di kotanya. Nah, karena kan tahun tadi atau tahun sebelumnya orang tua baru pindah ke Palangkaraya.
Oh gitu. Jadi gimana tuh? Jadinya Arsyad ini kelahiran Kuala Pambuang, Kabupaten Seruyan. Terus sampai sekarang masih di sana gitu orang tua, terus baru aja pindah gitu. Baru aja pindah ke Palangkaraya kotanya. Gitu. Oh, gitu. Jadi gimana tuh? Ada nggak sih culture shock kayak dari yang ya masih wilayah meskipun dekat dengan wilayah yang non Islam. Iya. Tapi pas sudah sekarang orang tua pindah ke Palangkaraya kota, itu ada nggak sih culture shock kayak wah ternyata di sini tidak sebebas itu gitu loh untuk kayak makanan, terus juga kayaknya untuk shock itu aman sih. Aman karena mungkin aja. Karena mungkin ini ya sering juga sebelum pindah pun ya kan. Martapura kan memang sudah suasana di Kalteng ini rata-rata kan lebih kayak menerima perbedaan lah. Jadi kalau melihat anjing atau babi itu ya sudah biasa. Jadi kadang kurang untuk kultur shocknya. Gitu. Beda kalau kita misalkan sudah asli dari Kalsel nih, yang agamis banget ya kan? Ya soalnya aku lewat sana aja kayak wow gitu kan, kayak jadi apa ya, wisata di dunia lain gitu. Tapi ini karena mungkin dekat juga, meskipun di lingkungan agamis ya pasti akan melihat hal-hal itu udah biasa gitu. Biasa. Ya. Nah Arsyad, tadi kan juga Arsyad bisa nyukur rambut, bisa kaligrafi gitu kan, pokoknya berbakat lah. Nah tapi ini kan artinya Arsyad ini bisa semuanya. Nah hobinya, kalau hobi yang bener-bener Arsyad sukain gitu loh, bener-bener yang kayak kalaunya aku nggak ada kegiatan ya aku melakukan ini gitu, ada nggak hobi yang mungkin disuka? Kalau hobi biasanya lebih ke olahraga sih. Jadi kalaunya dulu kan memang pernah ikut silat waktu di kandangan. Waduh. Naga hijau. Terus ikut PSHT juga pernah. Cuma nggak sampai selesai. Jadi ngikut taekwondo sampai di Martapura, lanjut lagi taekwondo. Jadi sering kayak sampai ikut turnamen. Kalau sekarang udah enggak. Oh, udah enggak. Tapi kalau olahraganya masih sampai sekarang. Olahraganya masih. Oh gitu. Olahraga apa kalau boleh tahu? Olahraganya kayak lebih kayak futsal kan, main soccer, lebih ke situ. Arsyad, setelah ini berarti Arsyad jadinya diamnya di Martapura. Di Martapura. Nah setelah di Martapura melihat santri-santri, karena ini berarti hampir berapa tahun nih Arsyad di kandangan, terus ke Martapura tuh hampir berapa tahun tuh enggak? Atau mungkin pulang pergi juga dari Palangka ke sini? Lebih kan domisili nih, jadi sekitar mungkin 6 sampai 8 tahunan sudah di sini. Terlepas dari lingkungan kamu ternyata emang agamis juga di sana kan, agamanya Islam juga banyak, tapi kan setelah yang orang tua pindah gitu kan, nah itu ada nggak sih kayak misalnya teman-teman, oh ternyata Arsyad ini seorang ustadz misalnya gitu, ada nggak? Dulu waktu sekolah nih di Darussalam, setiap bulan puasa kan libur, terus pulang nih ke waktu itu masih di Kuala Pambuang. Sholat tarawih. Iya. Kan teman-teman tahu nih, mungkin udah pada ada yang atau ngadu nih ke Imam Langgar waktu itu. Jadi nggak lama mampir kan si apa nih, imam masjid atau imam Langgar tadi, nawarin pian Darussalam kalau aja bantu ulun pang ja. Oh gitu. Kalau kan anak-anak awal jadi imam ya. Padahal kan ulun merasa masih kurang nih dari apa namanya dari kata bisa dari seorang imam. Jadi ulun bilang aja kan ulun entek bulan puasa itu keliling, kada di Langgar aja, kada di musola aja, tetapi juga di masjid. Karena waktu itu ulun paling muda lah dari orang-orang yang di masjid itu. Jadi kayak tadarusan, ulun yang paling muda di situ. Makanya cara menghindarnya ya seperti itu. Ulun tadarusan di masjid.
Waduh. Jadi nggak bisa banyak aja yang Tuhan yang lain lagi gitu. Oh, gitu. Itu dari sisi adabnya kan. Oh jadi sudah ini ya, sudah ditandain nih. Oh Arsyad lagi di kampung gitu kan, dari sudah di desa gitu. Arsyad nih bisa jadi imam gitu karena dia santri di Martapura gitu. Padahal mungkin masih ya kan namanya santri gitu kan, belajar gitu ya. Oke Arsyad, mungkin ini pertanyaan terakhir buat kamu. Nah setelah nih kamu, aku lihat kan ambis banget nih kan, NU terus juga Nananggaluh dan segala macam, berorganisasi, aktivis lah kan. Ada nggak sih goals? Mungkin goalsnya mau kalau yang sekarang menikahkan orang nanti bakal dinikahkan orang gitu kan? Atau apa nih goals yang mungkin tahun ini atau mungkin tahun-tahun berikutnya buat diri kamu sendiri, ada nggak? Kalau untuk sekarang itu goalsnya mungkin lebih lulus kuliah dulu kayaknya kan. Kalau ke depannya ingin kayaknya lebih banyak bermanfaat bagi orang banyak ya kan, dengan jalan yang mungkin nantinya banyak organisasi yang mungkin jadi target ulun ke depannya lagi setelah jadi masih mau mengeksplor organisasi di Indonesia ya. Betul banget. Oh gitu, masih mau jadi aktivis. Oke deh Arsyad. Nih mungkin kita ada sedikit hadiah buat Arsyad. Apaan tuh? Ini nih buat Arsyad ya, karena mungkin udah mampir ke kita nih Arsyad. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Buat Arsyad ya. Ini masih bisa digantung di sekre nantinya ini. Oh, di sekre ya. Sekre Ibnu, Kabupaten Banjar. Terima kasih. Dari jam kosong ya. Iya, jam kosong. Oke guys, mungkin itu aja jam kos kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.